Sudah masuk bapaknya bukan? Iya. Duduk. Benar bapaknya kan? Yang rekaman semester atas. Iya. Anak pencelik benar, anak PKI. Saya anak psikologi. Anak psikologi, oke. Gimana kabarnya? Jadi awal-awal saya cuman sorry banget lupa saya jadi gini kan. Pada sebelumnya mau buka saya kurang ajar, jadi saya harus jadi dari kan saya sempat kuliah juga di Purwokerto, cuman lagi cuti karena kebetulan saya lagi di sales ini Honda. Coba saja ya. Iya, cuman bukan sales juga sih, jadi staff marketing. Alhamdulillah kita kepala staff marketing. Cuman yang namanya marketing ya sales lagi, saya sering bilang sales. Cuman alhamdulillah saya mau kepala staff marketing di manajemen marketing Honda itu saya. Itu di mana Pak? Itu di Bang di Honda, cuman kalau maksudnya daerah mana gitu? Oh, kalau saya dari daerah Depok. Nah, jadi kebetulan kan kalau mungkin Depok saya dari Depok bisa ke Bogor sini ya. Jadi kebetulan waktu saya ingat saya punya teman kuliah, saya kenalin namanya dulu sebelum ngambil cuti. Dia itu kalau nggak salah juniornya abang dulu waktu di psikologi, dia kakak kelas saya. Kebetulan saya sering ngobrol aja dulu masih kuliah, saya mungkin sempat lah kayak semester ya semester 4 apa semester 3 saya itu kalau saya jadi dalam lama juga ya karena udah 2 tahun ya. Jadi cerita-cerita saya kerjaan, masalah percintaan itu sampai akhirnya saya kayak jadi mabang gitu. Nah, jadi ya kalau untuk pekerjaan sih ya tadi saya alhamdulillah kepala staf marketing Honda. Jadi pusatnya sih di Jalan Jenderal Sudirman Bang. Cuman karena itu tadi karena saya bagian cabangnya, jadi saya ditempatin di ini di Depok, Cibinong tuh Bogor ya. Oh, saya di Cibinong berarti jadi perbatasan Depok sih. Jadi dekat Pemda. Lumayan jauh juga sih dari Cibinong ke sini. Ya, enggak juga sih. Abang berarti sekolah terus? Saya masih kuliah, cuma semester akhir. Saya pernah sih masuk kelas itu karena emang dosen itu ketika lagi nggak masuk ada kendala, jadi digantiin sama saya. Oh, abang ngasih dosen. Keren. Oh, abang ngasih dosen. Oh, iya, benar berarti kalau saya keluar aja nanti saya. Oh iya. Jadi kurang jadi ya sedikit tentang dunia saya lah. Ketika saya kerja sebagai kepala staf marketing Honda di utamanya di Jenderal Sudirman Jakarta, tapi di Cibinong saya manajemen. Terus kendala abang jauh dari Depok gitu kan sampai kesini itu sampai mencari tahu tempat buat konseling yang enak itu di mana, dan akhirnya datang abang kesini itu permasalahan yang abang bingungkan sekarang itu apa ya kalau boleh tahu. Dan saya mau kasih tahu bahwa di sini itu ketika abang cerita kepada saya, abang itu maka akan diprivasi, dalam artian diprivasi ceritanya, terus orangnya itu siapa, jadi semua itu bentuk privasi. Jadi ketika abang cerita gini gitu, maka abang privasi aja gitu. Dan satu hal yang abang harus ketahui, supaya jelas permasalahannya tidak tidak bingung dalam berbicara, harus berbicara apa, abang tuh harus terbuka aja ucapannya. Jadi apa yang sekarang abang berikan itu apa yang abang pendam gitu,
apa yang abang permasalahkan, abang berbicara secara terbuka. Jadi terbuka dan privasi. Iya, sesuai dengan kode etik konseling ya, dulu aja saya berbicara. Baik, terima kasih Pak Menarik karena sudah mengingatkan saya dan memberikan saya satu gambaran ya konseling. Berarti mohon maaf nih kalau jadi kamu kan ada cerita dong. Enggak apa-apa. Jadi tapi jujuran nggak apa bedanya Pak? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting terbuka aja. Terbuka aja ya. Jadi bilang saya punya sedikit masalah nanti gimana ya alhamdulillah sebenarnya walaupun kuliah saya tertunda ya cuti semester 3 dan semester 4 mungkin sebenarnya saya lebih dulu kuliah dari abang atau mungkin kita seangkatan harus cuma karena tertunda kan saya baru 2 tahun ya alhamdulillahnya selama saya cuti kuliah sudah 2 tahun dan 3 yang memang ada sedikit bantuan orang kalau saya bisa jadi kepala staf karena kebetulan ya manajer HRD-nya masih ngomongin saya gitu masih paman dari paman sedikit tapi ya pun tapi ya skill ya boleh lah karena kan memang kebetulan saya waktu itu ngambilnya memang marketing jadi kendalanya itu kalau mau jadi saya memang ceritanya itu umur saya ini kan sebenarnya udah muda lagi Pak. Jadi umur saya sekarang itu sudah 25 bulan depan. Jadi bulan depan ini Juli, sekarang bulan Juli Agustus Pak. Kamu Juli. Jadi Agustus, bulan Agustus depan itu satu hari sebelum 17 Agustus, sebelum Indonesia merdeka ulang tahun saya 16. Tapi kelahirannya bukan 1945 ya? Waduh, sepuh ya. Orang-orang jadi tahun depan umur saya 25. Bulan depan umur saya itu umur saya 25. Sudah ada beberapa anjuran omongan yang bilang terus ayo nikah, kamu sudah menjadi kepala staf, kuliah bisa diterusin setelah nikah, toh ekonomi sudah mulai mapan, kamu sudah punya rumah sendiri, untuk kendaraan pun kamu sudah punya, mobil ada, walaupun bagus banget, mobil ya, Innova, Ventura, sama motor elektrik ya ada cuman ya gimana Pak? Untuk menikah ini saya masih bingung Pak. Jadi entah karena trauma masa lalu, entah karena sudah terlalu lama jomblo. jadi gimana Pak? Jadi terakhir saya berhubungan dengan perempuan itu waktu umur saya 22 tahun jangan 23 Pak. Berarti sekarang 25 tahun ya, bulan depan 25 tahun berarti 3 tahun Pak. Sudah 3 tahun saya sudah tidak berhubungan dengan perempuan. Itu pun saya berhubungan dengan perempuan sebentar Pak, nggak sampai 1 tahun, hanya 9 sampai 10 bulan. Perempuan itu tuh 7 tahun saya nutup mati Pak. Jadi dari mulai saya lulus SMP, lulus SMA, saya sudah nutup hati saya buat perempuan. 7 tahun setelahnya saya kuliah membuka hati buat perempuan di semester 2, semester 3 sebelum puas chaos karena entah kenapa 7 tahun saya menutup hati membuka hati buat seorang perempuan setelah 7 tahun akhirnya putus lagi dan 3 tahun setelah itu ya, sampai sekarang. Jadi bisa di total itu mungkin saya udah gak deket lagi sama perempuan kisar 10 tahun dikurang 9 bulan 9 tahunan ya. 9 tahun saya udah menjadi hubungan sama perempuan. Sedangkan anjuran dari ya orang tua saya bilang di kapan nikah banyak orang yang menjodohin saya sih bingung juga. Jadi bapak saya orang Sukabumi ya. Kebetulan bapak saya ini masih saudara jauh kan kalau dalam Islam nikah dengan saudara jauh dibolehkan ya. Jadi saya memang ada gambaran ingin dijodohkan dengan saudara jauh saya di Sukabumi. Kebetulan bapak saya Sukabumi Cisaat.
Jadi saya ingin dijodohkan dengan dia. Umur kami terpaut jauh sama saudara saya ini, sepupu saya ini umurnya itu terpaut 10 tahun bang. Jadi dia masih 15 tahun masih sekolah, masih sekolah dari saya. Jadi saya ingin berpikir juga kalau saya jadi dijodohin sama saudara jauh saya ini di sekolah ini, wow, tapi belum muda saya, enak juga saya. Walaupun dari ibu saya pun sudah memberikan gambaran bahwa kalau kamu mau menikah, ibu sudah punya calonnya, kata ibu saya. Ibu saya pun punya calonnya, teman kecil saya dulu. Ya kalau tadi privasi kan bang, apa? Ini privasi kan ya, maksudnya apa maksudnya privasi kan? Oh iya, apa hubungannya? Jadi kalau untuk perempuan yang akan dijodohkan dengan saya itu dari ibu saya, namanya anakku Salsabila seperti hari kriminal. Itu teman kecil saya dulu waktu kami masih satu SD, masih satu MI lah di madrasah di SMP Al. Namun saudara saya ini namanya itu siapa? Panggilannya Ara. Itu yang 15 tahun. Kalau yang anakku ini dia lebih muda 2 tahun dari saya. Teman kecil saya, jadi kami memang sekelas, cuman dia sekolahnya lebih dulu gitu dari saya, karena keluarga saja ini sebenarnya, jadi loncat keras sekolah. Adapun bukan cuma dari orang tua ternyata kan, jadi tekanan untuk menikah ini pun datang dari guru saya. Guru saya waktu di madrasah aliyah, waktu saya masih di madrasah aliyah. Jadi guru saya itu sudah memberikan, jadi masing-masing guru ini menjawabkan dari Pak Triyono. Pak Triyono ini berekonomi bang, dia menjurin saya. Jadi kalau kamu memang mau, bapak masih dekat dengan Raden Nur Satria. Dia salah satu pengurus di sana di madrasah itu, madrasah itu, sekolah itu. Jadi Raden Nur Satria ini katanya menyimpan perasaan sama saya itu, katanya sekolah zaman sekolah saya juga kurang-kurang. Ternyata baru cerita masalah saya bertemu nggak sengaja sama Pak Tri ini ketika dia mau beli Honda CP, karena dia ini seorang trader. Kebetulan dia punya rezekinya, dia beli Honda ketemu saya. Terus oh Pak Tri, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Kami berbincang cerita-cerita biasa masalah saham, masalah trader. Akhirnya dia masih ingat dia kamu sama namanya Raden Nur Satria. Kaget banget. Masih ingat Pak, ada apa Pak? Itu kamu bla 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 bla, dia itu bla bla bla. Wah ternyata saya kaget. Jadi yang namanya Raden Nur Satria ini ternyata menyimpan dan memendam perasaan saya selama bertahun-tahun. Sedangkan saya tidak sadar itu, dan saya sendiri malah menjomblo bertahun-tahun gitu ya. Padahal dia menyimpan perasaan buat saya luar biasa. Oh ya, saya juga berpikir juga kasihan juga sama yang namanya Satria. Cuman ya, kalau saya mungkin tertarik. Memang cantik, oh ya cantik. Itu Pak Tri. Adapun dari Pak Imron ini guru biologi. Jadi Pak Imron ini seorang guru biologi dan untuk masyarakat di kampung, yang dimana dia pun sama kejadiannya. Cuman ketika Pak Tri ngomong ke SCP, dia mah lagi beli spare partnya Honda. Jadi dia itu bos rental motor buat Grab bang. Jadi dia punya motor banyak nih, motor Beat, Honda Beat, ada Beat Street, ada Beat Kalbu dan segala macamnya. Nah dia ini datang ke gudang saya, beneran saya lagi kontrol. Ketemulah kami, dia membahas spare part, ternyata dia punya 10 motor merek Honda yang ada segala macamnya. Beneran yang motornya gitu spare part datang ke gudang kami. Dan dia minta spare part musim-musim dulu kan. Akhirnya anak buah saya mulai saya nontek manggil saya, gini, saya temuin lah, katanya dia berani bayar lebih hal itu untuk spare part itu kan. Ketika saya temui, saya kaget, loh Pak Imron gitu kan, loh harus saya. Akhirnya jadilah perbincangan itu, yang ternyata adik kelas saya aliyah kelas 3, adik kelas saya ini MTS kelas 3. Namanya itu Neng Siti Mas Nur Hasanah.
Kalau tadi Zaki hanya yang mengundang perasaan ke saya, kalau ini ternyata memang kebetulan waktu itu sekolah saya ini kan terafiliasi dengan boarding school. Ya. Jadi saya itu dijadikan staf keamanan yang ternyata karena entah mungkin ya saya kurang tahu juga ya, saya hanya menjalankan kewajiban, cuman menurut pandangan staf-staf lain, guru senior, dan menurut pandangan wali murid, orang tua dari Mas Supon merasa kami memandang saya baik, penilaian lebih. Ternyata orang tua dari Siti Mas Pupa ini, dari Mas Pupa ini ingin menjodohkan anaknya dengan saya. Istri saya bingung. Lumayan banyak yang mau menjodohkan. Itu yang saya itu ternyata banyak yang ingin menjodohkan anaknya atau menjodohkan muridnya atau menjodohkan keluarganya dengan cara yang padahal saya ini sudah menjodoh bertahun-tahun dan saya tidak sadar akan hal itu. Dan ternyata keluarga sangat sadar. Cuma yang tadi, umur saya sudah menginjak 25 ini bulan depan nanti ini, saya bingung. Apakah saya harus melangkah ke jenjang yang lebih serius untuk melangsungkan pernikahan, melaksanakan pernikahan beribadah, atau bagaimana? Jadi saya ya mungkin ada sedikit berbahaya, cuman ya walaupun saya jadi kepala staf di Honda itu atas bantuan orang dalam, tapi seorang nahkoda yang handal tidak akan terlahir dari laut yang tenang. 24 tahun ke belakang saya selalu menjalani hidup saya dengan sendiri. Orang tua ada mensupport kasih sayang, mensupport materi, materi, tapi tidak memberi arti. Orang keluarga support dulu ini, bentuk support itu kan ya abang kan psikologi ya, setelah psikologi abang lebih tahu bahwa yang saya pahami itu kan support kan ada banyak macamnya. Hanya saja kenapa saya merasa seluruh orang yang terdekat dengan saya mensupport saya itu lewat luka. Jadi kamu gimana mau berkembang, kamu masih bodoh, kalau ini gak hafal, itu gak hafal, ayo kerjakan, ayo hafalkan. Tidak bisa dipukul, tidak bisa dipukul. Jadi saya merasa tidak ada kasih sayang, tidak ada reward and punishment. Yang saya pernah baca ya, tentang psikologi ada kalau masalah treatment yang reward punishment atau apa, saya kira ngerti apa yang lebih ngerti. Saya nggak pernah merasakan itu dong. Jadi ketika saya gagal, hantam, gagal, tompa lagi, gagal begini lagi, sehingga entah kenapa saya merasa apa yang saya punya sekarang, apa yang saya rasa saya bisa sekarang itu tidak pernah melibatkan sosok pendamping kayak pacar atau perempuan, Bang. Jadi saya merasa bahwa memang keinginan rumah tangga, nah saya mikir mungkin bisa nanti, jadi tidak perlu terburu-buru gitu. Jadi masa dulu lah gitu dengan menikah, nanti lah bisa di umur 30-an, karena gimana Bang, saya sudah terbiasa sendiri. Cuman itu tadi, orang tua saya selalu memegang bahwa ayo menikah. Bahkan sampai itu saya pernah nangis, ya bersedih lah. Bilangnya ibu saya bukan orang Jawa, orang Magelang. Mas kapan menikah? Ibu sudah pengen menimang cucu. Kakak-kakak kamu itu sudah menikah semua. Kamu anak bungsu terakhir. Jadi jangan menunda-nunda, kamu yang terakhir kata ibu saya. Adapun ketika kata bapak saya yang orang Sukabumi di silakan bisa naik kawin kemah, mati bapak, hati-hati lalaki kalau sudah terbiasa sendiri nanti mah hese susah untuk menikah. Kata bapak saya orang Sukabumi. Jadi saya juga padahal alhamdulillah saya merasa ya walaupun saya merasa bahwa ya mungkin terdengar wow ya menjadi kepala staf di Honda, sebenarnya gaji UMR sih kalau sebenarnya hanya gaji UMR-nya memang UMR Depok 4,5 cuma kali lipat, jadi 4,5 kali lipat dengan nilai segitu. Jadi saya rasa sih itu kecil ya dari kepala stafannya saja ya gitu tadi kalau alhamdulillah saya merasa cukup. Cuman ya itu tadi kalau ini saya minta saran dari abang lah.
apakah memang saya harus menikah ataukah ada jalan lain? Bagaimana caranya saya menjelaskan ke orang tua saya bahwa menikah itu bukan perkara mudah dan saya bingung gimana menurut. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kalau saya sih hanya bisa ngasih arahan untuk abang gitu. Kalau keputusan itu balik lagi ke abang gitu. Jadi abang dalam ekonomi sudah lumayan ada lah. Terus ketika kuliah juga abang ambil cuti karena emang mau fokus untuk kerja ya. Nah, kalau menurut saya itu ketika abang belum siap, otomatis emang itu belum siap untuk menikah, meskipun ada arahan dari orang tua buat nikah supaya bisa gitu cucu ini tuh anak yang baik dari guru-guru abang yang di SMA. Nah, menurut saya abang itu ketika abang sudah lulus kuliah, maka bisa aja abang menikah, karena abang hanya punya pemikiran untuk gimana saya membawa keluarga saya nanti. Jadi kuliah abang sudah beres. Dan meskipun menurut orang tua abang bilang bahwa kuliah juga bisa nanti kalau sudah menikah. Cuma kan dalam rumah tangga itu masalah itu bukan hanya terdapat di dalam istri aja. Ya mungkin abang sekarang kerja, bisa aja suatu saat abang berhenti kerjanya entah mengapa gitu kan. Jangan Ya kan kita hidup nggak ada yang tahu ke depan ini. iya sih, cuman perjalanan berdiri ya susah menyebutkan. Makanya kita hidup itu harus merencanakan sesuatu, dan ketika kita sudah merencanakan, maka hasil tersebut adalah suatu bentuk keberhasilan kita dari perjuangan yang kita sudah lakukan. Untuk arahan dari saya, ya mungkin abang bisa meluluskan kuliah terlebih dahulu, karena sayang gitu kan, banyak orang lain ingin kuliah yang tersendat oleh masalah biaya gitu, karena ekonominya kurang. Kan kalau abang ekonomi ada sekarang tinggal sungguh-sungguh dalam dunia perkuliahan. Ketika abang bisa kerja dan kuliah, bisa memanage waktunya itu bagus malah. Soalnya yang penting abang tuh waktunya kuliah, waktunya di kerjaan. Kalau nggak salah di UI itu ada kelasnya apa ya? Iya bang, masalah ada kelas karya bang. Kebetulan abang kelas karyawan juga. Itu saya jadi itu di UI itu udah lama. Jadi saya kelas pindahan sebenarnya. Saya itu lama di pindah bagian marketing, terus pindah ke IUK karena waktu itu ada konflik keluarga yang dimana ada sedikit fitnah yang kena ke saya, sehingga hukuman atau punishment dari fitnah ini ya walaupun tidak terbukti tapi ya karena saya sudah dipindahkan ke sini ya, jadi sudah gitu. Memang bahkan sempat 4 semester itu jadi 2 semester, jadi 3 semester di awal itu saya lupa sih 3 atau 4 tapi kalau nggak salah kalau nggak salah saya itu di Unidra itu sudah dapat 3 semester bagian marketing. Terus pas pindah ke Unifura itu saya ulang dari semester 2 kalau nggak salah, dari 3 ya sih, dari semester 2 deh kalau nggak salah, ulang dari semester 2 terus
Ya semester 4 saya keluar lagi setelah wah kalau semester 3 mau dari semester 4 ya karena kan itu 3 tahun yang lalu ini Berarti waktu masuk kuliah ke UI itu bukan kelas karyawan, kelas reguler. di Senin sampai Kamis kalau nggak salah Ya, apa ya, itu kelas reguler ya. oh reguler ya betul itu pada boleh belum saya Ya, karena abang ingin fokus kerja mungkin kan, makanya abang ambil cuti kuliah gitu. iya iya Jadi kalau menurut saya daripada yang berlama-lama nanti waktu terbuang sia-sia gitu. Menurut saya abang kerja lagi gitu kan. Cuma di UI nanti ngambil kelas karyawan. Karena bayarannya nggak beda jauh kok dengan reguler gitu. Apalagi kan abang sebuah ketua tertinggi Honda gitu kan. Nah, sekarang beresin dulu kuliahnya sesudah sarjana, dari situ abang ini namanya meminta arahan pada orang tua abang. jujur saya tidak salah ketika saudara seperti itu kan saya dulu memberi doa waris memberikan saya arahan ke abang ya. Terima kasih banyak ya bang. Sama-sama. Iya, luar biasa. Jadi nanti ketika kalau udah siap semuanya, abang beres kuliah langsung aja ini apa namanya. Nanti juga di rumah pasti nemu kok, karena hidup itu pasti berpasang-pasangan. Dalil siap. Insya Allah bang, insya Allah saya lulus kuliah mungkin bisa menunda 1-2 tahun setelah kuliah. Mungkin antara yang sudah dilakukan dengan saya atau yang lainnya ya saya terima. Dan mungkin ada undang saya. Oh, insya Allah kan siap. Nanti di undangannya nanti kalau nggak dengan Anda salah Sabila, Syafara atau Mas Bubah tadi atau Rasul Zakia tadi ya tempat aja. Atau mungkin dengan perempuan yang lainnya saya kurang tahu ya bukan saya udah cuma saya sih. Jadi mungkin gitu kan. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Saya udah sukses ya. Ayo. Thank you.